kalau Paulus itu muridnya Yesus. Nggak ada. Kalau muridnya makhluk halus yang datang mengaku Yesus, mungkin iya. Tapi kalau Yesus dalam hal ini anak Maria, itu tidak ada muridnya bernama Paulus. Tapi kalau Yesus yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus itu, ya mungkin itu yang Anda maksud. Tapi yang Anda harus pahami, antara Yesus yang adalah Yosua Hamasia dengan Yesus yang datang kepada Paulus itu, yang ngaku-ngaku bintang fajar itu bukan anak Maria, itu beda. Yang datang kepada Bani Israel manusia, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berbeda, Bang. Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus anak Maria. Kalau bukan dari Yesus anak Maria, berarti Paulus menerima dari Yesus yang mana? Yesus palsu, Paman. Enggak. Paulus ini kan cuman nabi. Jadi cuma memberitakan, tugasnya cuma memberitakan firman Tuhan. Ya, ini yang harus diselidiki, Bang. Bukan Tuhan yang datang kepada Yesus, tetapi makhluk yang mengaku diurapi. Bukan manusia, tapinya. Coba Anda lihat di surat Paulus. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Lalu dari mana? Ya kalau bukan dari manusia ya dari Tuhan langsung gitu. Nah, di mana ada Tuhan disebut Kristus? Di Tuhannya Yahudi. Ya tidak kalau di Yahudi itu tidak ada nama Kristus. Ada kalau Hamasya itu diganti jadi Kristus. Itulah sekarang di mana Tuhannya ya? Aslinya itu Hamasya bukan Kristus. Iya betul. Nah sekarang yang digelari Hamasya itu Maria, betul? Ya, benar. Iya. Yesus sama Maria kan dia kan orang Yahudi, orang Ibrani. Berarti manusia kan? Kalau Maria sih manusia biasa, tapi kalau Hamasya itu dari Roh Kudus. Bukan manusia? Ya bukan manusia. Hah? Dia kan Maria kan tidak Maria kan mengandung dari Roh Kudus, bukan dari hubungan suami istri. Iya, sama seperti Roh Kudus. Tahu nggak, Roh Kudus itu Tuhan sendiri loh. Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Di mana dalilnya Roh Kudus itu adalah Tuhan, Bang? Di mana itu? Di mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Ya iyalah. Itu kan fenomena Roh Kudus, itu fenomena Tuhan. Burung merpati itu kan fenomena Tuhan sendiri. Kayak tiang awan dan tiang api itu fenomena Tuhan loh. Tahu nggak? Tiang awan dan tiang api itu dan burung merpati itu adalah fenomena Tuhan sendiri. Itu malaikat. Siapa bilang malaikat? Itu fenomena Tuhan. Aku tahu di Al-Quran kan ada tiang awan tiang api kan waktu apa? Orang Israel keluar dari Mesir kan, dari tempat perbudakan kan ada tiang awan tiang api. Itu fenomena Tuhan. Roh Kudus juga itu fenomena Tuhan. Waduh, alam semesta ini fenomena Tuhan juga, Abang. Ya iya. Tapi ya iyalah, karena kuasa yang maha kuasa. Nah itu dia. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 7:35.
Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat. Musa diutus oleh Allah sebagai penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Jadi yang nampak kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Oh itu mungkin kalau versi Bapak, tapi kayak yang fenomena Ini semak kisah duri para itu rasul. enggak. Kisah para Kalau di rasul ini ajaran kitabnya kami itu siapa? fenomena semak duri itu adalah fenomena Tuhan sendiri loh. Ini kitab Anda sendiri yang mengatakan yang menampakkan diri kepada Musa melalui semak duri itu adalah malaikat. Kitab Anda sendiri yang mengatakan. Tapi Coba memang ayatnya di mana coba? Di ayat mana coba Go? Kisah para rasul itu nomor 35. Coba Anda lihat. Ya, baca keseluruhan dong, jangan comot-comot aja gitu. Lah, kalau saya membaca dalil pasti tercomot satu dalil. Nggak mungkin saya baca sekaligus. Boleh saya seperti misalnya saya menyebut 5 nama buah-buahan sekaligus dengan satu kata, rujak. Nah itu, saya tidak comot-comot lagi kalau gitu. Nah sama ketika saya mengatakan baca di kitab Anda sendiri, nah, enggak comot lagi, kitab Anda sendiri baca. Nah di mana poinnya? Di Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan diri dari semak duri. Itu tertulis. Jadi kitab Anda sendiri yang menerangkan itu, Bang. Tinggal Anda baca aja dengan akal, pasti Anda akan sampai kepada kebenaran. Jadi yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Gitu ya, Bang ya? Oh, kalau versi kami sih beda. Kalau menurut versi kami itu yang semak duri itu adalah Musa kan, gini dengar dulu. Musa kan dia kan Musa kan dulu kan belum kenal Tuhan, dia menyembah api. Jadi coba Anda baca Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Anda yang baca deh, jangan saya. Ya baca aja soalnya. Sudah 2 kali ku baca, Bang, tapi Anda tetaplah membantah dalil coba sekali lagi gua mendengar, sekali lagi. Oke, dengarkan ya. Ya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepada Musa di semak duri. Oleh malaikat yang telah memperlihatkan diri kepada Musa melalui semak duri. Gitu ya, Bang ya. Oh. Ini pakai kitab Lai apa ILT nih? ILT boleh, Kisah Para Rasul 7 itu ILT boleh, kemudian TB2, TB3, TBC bisa akan menyatakan di situ. Karena data-data ini diulang-ulang, Bang. Di data nomor 38 juga dikatakan, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Yang berfirman kepada Nabi Musa siapa? Malaikat, Bang. Malaikat. Ya kan malaikat kan berantara Tuhan. Nah, betul, pintar. Berarti yang datang kepada Musa yang maha kuasa. Berarti yang datang kepada Musa adalah malaikat, bukan Tuhan. Sama seperti yang diterangkan Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 51.
Nah sekarang kan masalah waktu itu kan semak duri itu kan terbakar mengeluarkan api kan. Nah iya, itu penglihatan Nabi Musa terkait dengan pewahyuan yang diterima, Bang. Iya. Coba Anda turun lagi ke bawah. Data tapi nomor kalau 53. menurut kami, kalau menurut kami itu semak duri itu terbakar supaya Musa itu terang, tidak gelap. Menyembah api itu karena pada waktu itu Musa belum kenal Tuhan. Enggak, dia menyembahnya kayak penyembah api. Coba di data 53. Kami telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Itu kan cuma hukum Taurat. Ya kan Nabi Musa menerima hukum Taurat, Paman. Bukan menerima kitab Roma, Kaliki, Filipi, enggak. Yang diterima oleh Nabi Musa itu namanya hukum Taurat. Iya, hukum Taurat kan diterima Musa di Gunung Sinai. Nah, melalui perantaraan malaikat. Oh, kalau kami itu Nabi Musa menerima 10 hukum Taurat di Gunung Sinai itu langsung dari Yang Maha Kuasa. Iya, gimana ceritanya? Kami maksudnya siapa? Inilah teman-teman Muslim ya. Inilah yang dikatakan tadi oleh saya ya, bahwasanya ketika kita berbicara mengenai sahabat Kristen, saudara-saudara Kristen ini, kita harus berhadapan dengan orang-orang yang memperbodoh diri. Itu yang Al-Quran katakan barusan. Yang saya bacakan tadi di pembuka itu, teman-teman. Wa mayyargabu ammillata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Nah ini buktinya. Iya kan, gini Bang, kan setahu saya itu Nabi Musa itu menerima hukum Taurat itu enggak melalui perantaraan malaikat, itu pemberian langsung dari Tuhan. Tante, ini kan sudah jelas. Mungkin kalau ini jelas Bible Anda yang menurut versi kepercayaan Bapak mungkin gitu kan, versi kami kan beda. Ini kami maksud Anda siapa lagi, Paman? Kami itu kan Kristen, dan Kristen itu kitabnya Kisah Para Rasul 7. Itu kitabnya orang Kristen. Alamak, gimana ini? Inilah jadi yang Bang Suma ini Kristen apa Islam Kristennya? Saya pengikut Nabi Isa. Wa mayyargabu ammillata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang bodoh adalah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim. Nah ini kita buktikan sekarang. Kitab Anda sendiri yang mengatakan Nabi Musa menerima Taurat dari malaikat. Anda mengatakan dari kami enggak begitu, itu dari Anda. Ini kitab Anda sendiri yang mengatakan itu, Cak Ayu. Ayatnya di mana tuh kalau perantar? Setahu saya enggak perantaraan malaikat, tapi Tuhan langsung yang kasih. Itu di dalam kitab saudara. Kisah Para Rasul 7 nomor 53. Cak Ayu. Bunyinya gimana? Bisa dengar nggak bunyinya? Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nah, apa disangat deh? Ini yang abang baca ini dari Alkitab ya? Iya, dari Bible. Kisah Para Rasul bab 7 nomor 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Itu jelas itu. Jadi yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat yang datang. Oh, bukan Bapak yang langsung ya? Oh tidak. Iya, tar lah aku tanyain. Tar aku bukain anunya apa? Apanya? Tar aku buka jalanannya secara lengkap deh. Oh iya, buka silakan. Tar aku mau baca secara keseluruhan apa benar apa enggak. Iya dong, kan
Kan yang abang baca ini cuma sebagian aja, nanti aku mau baca dari Ya awal sampai sudah, akhir aja deh. baca aja sekalian semuanya bang, nggak apa-apa. Iya, biar lebih jelas. Tapi setahu saya itu Nabi Musa itu naik ke Gunung Sinai itu eh, Apa? ke mendapat itu 10 hukum itu langsung. Dari? Kalau kami itu Nah, kalau di ajaran kami itu firman yang diberikan Nabi Musa itu di Gunung Sinai itu adalah firman yang tertulis. Itu disebut dengan firman yang tertulis. Kan tertulis kan di memang loh begitu batu. abang. Tertulis Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Iya. Nah, dia menerima daripada malaikat. Begitu. Malaikat. Pakai tajwid sedikit. Malaikat. Supaya berkesan kan? Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Mau nanya nih, kalau selama perjalanan Nabi Musa dari Mesir ke Jakarta, tanah perjanjian, Musa pernah nggak? Apakah Musa 100% menaati perkataan Tuhan gitu? Iya, Nabi Musa mentaati perintah Tuhan 100% gitu. Setahu saya Nggak pernah ngeluh-ngeluh gitu, nggak pernah bersalah gitu. Mengeluh bersalah nggak pernah. Kalau di kitab Anda gimana? Pernah nggak dia bersalah? Pernah dia tidak sampai ke tanah perjanjian karena kesalahannya sendiri, nggak apa. Bisa. Ya, menurut lagi-lagi membenarkan Al-Quran. Iya, kalau menurut kami tuh dia nggak sampai di tanah perjanjian karena dia pernah nggak patuh atas perintah yang di atas gitu. Apa itu? Apa yang kemudian ditegur atau ini? Yang pokoknya nggak tidak ada percaya sih gitu. Yang perintah yang dia tidak laksanakan, dia bantah gitu, jadi dia nggak lolos ke tanah perjanjian gitu. Cuma yang lolos Yosua sama siapa yang lagi satu itu. Karena kurang percaya. Di dalam Bilangan 20 nomor 12 kalau nggak salah. Dia ditegur. Dia kan nggak, Musa kan nggak lolos ke tanah perjanjian karena kesalahannya sendiri. Gitu. Nggak patuh gitu. Nggak patuh. Tuhan menegur beliau. Kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kesucianku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Gitu ya? Iya. Terus? Kalau nggak salah dia ada 2 kesalahan dia itu sehingga dia nggak lolos ke tanah perjanjian. Kesalahan keduanya apa? Apalagi ya itu ya. Ntar aku baca lagi lah. Lupa memerintahkan bersunat gitu bukan? Kalau nggak salah dia punya 2 kesalahan itu sehingga dia nggak lolos tanah perjanjian. Kenapa Tapi bisa? kalau menurut saya sih, kalau di ajaran kami tuh yang 2 loh batu itu adalah hukum tertulis. Firman yang tertulis. Kalau firman hidup, tahu nggak firman hidup? Kalau firman hidup itu, kalau firman hidup itu yang mana coba? Firman hidup itu kayak Al-Quran. Wah, kalau Al-Quran itu firman tertulis, kayak Alkitab tertulis. Tetapi Al-Quran itu hidup di semua batin umat Islam.
Iya. Anda Tapi ingin kalau mengatakan kami tuh, firman hidup itu Yesus. kalau kami kan? tuh ada dua firman, ada yang tertulis dan ada yang hidup. Kalau firman hidup itu Yesus. Iya, 100 buat Berarti kami. Yesus pernah menjadi firman mati. Iya. Kalau yang tertulis itu yang dikasih Musa, yang dikasih Nabi Musa. Ya, Yang kalau dikasih firman Nabi Musa itu yang hidup, tertulis. kalau Kalau yang firman firman hidup itu adalah Yesus Masih atau orang Kristen bagian bilang Yesus gitu. Lalu kalau Yesus itu firman hidup, kenapa bukan Yesus yang menjadi panutan hidupnya orang Kristen? Ya harusnya sih, tapi orang Kristennya sebagian sih yang nggak mau gitu. Bukan sebagian, seluruh orang Kristen itu tidak pernah menjadikan Yesus itu sebagai contoh hidup. Orang Kristen tidak pernah menuruti perintah Yesus. Orang Kristen malah menuruti perintah Paulus. Gitu ya. Iyalah, Anda ibadah hari apa? Ya, kalau apa? menurut aturan sih Sabtu. Tapi kalau Anda ke gereja hari apa? Ibadah itu sih hari apa aja sih, berdoa. Enggak. Ibadah itu hari apa aja. Tapi sekarang hari saudara istirahatnya sebenarnya Sabtu, Sabat gitu. Nah, sekarang Anda ke gereja hari apa? Sabtu ya, hari Minggu juga kalau mau nggak apa-apa sih. Ya, iya mah. Tapi kalau disuruh milih ya Sabtu kan? Sabtu kan? Bang? Sabtu kan? Bang? 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 Woi! Bang? Pingsan. Oh, HP-nya jatuh katanya. Pingsan. Kalau saya sih Sabtu katanya, tapi Minggu. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa mayyar gabu milla Ibrahim. Kata Allah jelas itu. Wa mayyar gabu millata Ibrahim. Coba. Yang lucu adalah kitabnya ditolak. Itu membuktikan kalau selama ini beriman berdasarkan doktrin aja. Nggak pernah mau baca kitabnya. Dia bilang gini, kalau kami sih Nabi Musa menerima langsung dari Tuhan di Gunung Sinai, dibacakan dalilnya. Tidak percaya dia, padahal itu di Bible. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Memperbodoh diri sendiri. Allah ya, selamat bergabung Pak Anton baik. Pak Anton dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mbak Ted. Ibu atau Bapak Ted dari Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, ya, Hindu. Selamat malam Bang semuanya. Iya malam. Selamat Saya malam. Kristen Bang, Kristen. Ya. Tadi yang nanya siapa tadi nanya Kristen apa Islam? Saya Kristen Bang. Ya. Lucu juga, sempat dengar sebentar sih, baru bangun, saya baru bangun tidur. Iya. Oh, cuci muka dulu kalau gitu. Bentar lagi juga mau tidur Bang. Udah lama aja itu Bang Pandi nggak disapa, ada Bang Juma juga. Iya. Selamat malam Bang Juma. Iya. Malam, Mbak Ted. Kok belum pada tidur ya? Belum, masih penginjilan ini. Penginjilan nih betul-betul. Iya.
Iya, makanya kawan-kawan Kristen naiklah mahal-mahal ini kudatangkan S7 dari Vatikan loh ini alamak. Habis aku ratusan juta ini S7 Vatikan loh ini kalian gimana kalian ini? Aduh, Siapa yang setuju dari Vatikan, Bang Fandi? ini abang kita ini Bang Bang Zuma. Zuma. Jauh-jauh kudatangkan. Iya. Mm. Iya. Juga. Iya Ya, bang. Bang Atok Kristen Muslim Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa pada loyo-loyo semua ini? Napa Bang? Bang Fandi. Napa Bang lewat Tindro? Mati ke. Padang kang songkolo begadang ku daing kue. Iya, songkolok bagadang. Songkolo begadang. Songkolok bagadang juku kalotro. Juga kalau toro nyaman na kareng. Siagang kopi di? Tena kopi puna songkolok na juku kalotro. Apa ji? Oh iya tahu. Cara detong daing kue lah. Baji saribat kan. Halo, cuma Ya. cuma sunak ngasih di pastor kah? Lanya ki kono. Kena kisah. Sunak ki pastor kah sunak ngasih. Tiga pendeta ya. Ngai sunna malaki. Malaki tenero. Kita rokok bah. Siapa ini aki-aki? Ini aki-aki ini keselak apa ini aki-aki ini? Begadang Keselak itu. dahak sendiri. Ya, jangan-jangan keselak sepatu laras. Bang Andi selebas selamat Songkolo malam. Bang. begadang injo tahu. Tua miramang. Mati mi poin. Nah iya tahu. Andi. Apa ini? Apa? Laroi injo deng, laroi deng. Apa ya? Sunak ngasih di pendeta sih apa? Aduh, balas sinak deh. Daripada Sembarang tunggalak nonton. balap daripada tunggalak balap pemurta. Ya gitu. Puna lebak ko luka janga. Ayo. Bagi-bagi. Kamu jo. Bagi-bagi ka masih. Silakan. Ya, gitu. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini abang kita merintahkan, pastor dan pendeta diperintahkan ke Bang Handi untuk sunat semua katanya. Iya. Juga itu. Itu kan Ada juga orang masih hidup begini ya. Tuh, batu-batu ke laba-laba juga saya sunat kok pakai laskar blut. Abang kita ini batuk karena keselet dahaknya sendiri gimana dong? Kalau kalau Apa, Jude? perempuannya jahit. Ye, Apa ya? ya kita tahu. Ini kulit tapnya si nampe. Keluar di hidung. Ye, balas ya anak-anak. Oh, balik. Bukan lagi ingus keluar di hidungnya oleh bekas. Di mulutnya lah kalau enggak bisa di hidung. Jangan. Mati mau kepalain. Mati mau kau. Jangan kita tahu. Allah Akbar. Mengapa Menular bau virus. Bau virus. Halo. batuk lagi dia. Mengapa bisa dibatan bongbong? Amotera miko dong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tamalasa. Kemaki mantang di Surabaya deng. Dari Surabaya nak ke Nunukan. Kalau Oh, nunuka. Kan tahu Sumatera. Iya, apa nyo makanan-makanan injo luka janga? nah, itu nanti peluka. Kena kamu Sulawesi. Paluka jangan. Ngapa nak kulle bela kamma?
Ini baik ya bawa kata lesang. Gambar kita wa abangku ini. Kalau minjem mai. Tiai tahu. Kalau bupatin no kau Dari Sulawesi tina kulit talas atau puna kalau kasiasin tunai puna kalau manyang ini rampas lagi. Ayo nih saya bumbu. Aduh, saya jadi batuk juga jadinya ini. Menular virusnya abangku ini. Kalau di Sulawesi orang miskin dihina. Sekalinya mau naik dihalangi, dipilih ya. Sekalinya kaya dirampas kayak gitu. Kok sudah lama jadi gila begini, Kak? Oh, sudah lama, sudah 2 Allah Akbar, Masya Allah. tahun 75. 75. Sudah lama sekali kau gila itu. Kenapa kau enggak? Tidak, baru lepas dari gila. Iya paling karena mungkin istirahat maki dulu toh, jangan sampai sakit toh, istirahat dulu. Ya turun ke dulu kareng. Lama-lama nanti daripada saya pakai kunci dongkrak. Ekonomi. Iya, makasih Deng, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Muslim pale ya. Iya Muslim. Muslim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Itu makanya ku yang ngapa nak kulen deh penghadi dapat ke mana tahu Ustaz Kanjo. Saya kira namanya Ibnu Kolam. Ya itu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya Bang ya Deng. Gitu dong. Maafkan saya Deng. Bercanda Deng. Perantau tahu ke dong. Perantau sih tahu di Kalimantan. Nunukan tadi ya? Di Malaysia Nunukan. ya? Sudah dekat Malaysia itu. Oh iya, Pulau Kucing bukan? Kerjaan terakhir dia kapal talang, tapi sadar mi. Kapal tenggelam. Bang Handi kurang aku katanya. Nah bilang itu bapak kan tidak anak sunti petala-taloyan Bang Handi. Petala-taloy orang tua kah? Petala ke Bang Handi. Kudoti kontu. Masya Allah, silakan Ted. Katanya Ted mau mualaf ini malam ini. Gimana Ted? Udah siap? Bang Fandi mulai provokator ya. Provokator dia. Ya maaf, kalau masih monitor dimaafkan saya ya. Saya nggak tahu tadi yang namanya bercanda ya. Jangan dimasukkan di kantong plastik. Plastik. Gak apa-apa Bang, gak ngerti juga Bang. Tapi ingin bisa sih banyak bahasa. Gimana Mbak? Bukan, Bang Handi candain tadi kawan kita itu, bukan candain Mbak Ted. Dia Candain tadi Mbak. Dia bilang yang mantan maling ayam katanya. Kirain tadi Ibnu Kolam itu. Saya kan ketiduran di kursi. Saya kira Ibnu Kolam. Insya Allah. Sama Ya, silakan Mbak Ted, kita bahas apa ini Mbak? Aku cuman mau Apa? tadi kan Bang Juma sempat menanyakan yang turun itu Ya. siapakah yang menjadi teladan seorang Kristen begitu? Ya. Udah pasti Yesus Bang, udah pasti Yesus dan dan Allah itu yang menjadi teladan hidup kita karena diajarkan di Alkitab ditulis perilaku kita selaras dengan Allah. Di Kejadian 1 ayat 6 pun sudah dikatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita 26. dan 26 ya Bang ya. Marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita dan seperilaku begitu. Berarti kita ciptaannya sekarakter dengan pencipta. Begitu Bang, sejatinya orang Kristen ya itu yang menjadi teladan hidup. Begitu Bang. Iya, baik.
Jadi kalau kita berbicara mengenai konsep agama Kristen, bahwasanya segambar, lalu kaidah yang dijelaskan kemudian adalah bahwa segambar dengan Tuhan. Sedangkan kalau kita melihatnya di dalam 1 Raja-Raja 8:39 atau Mazmur 139 nomor 4, Tuhan itu maha mengetahui. Bahkan seirama dengan Al-Quran surah Al-Muluk ayat 14, Allah mengetahui segala sesuatu yang tersirat dan yang dilakukan oleh makhluknya, termasuk apa yang ada dalam isi hatinya. 1 Yohanes 3:20, Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian Al-Quran, Annallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Artinya bahwa ketika orang Kristen mengatakan Tuhan itu serupa dengan manusia, maka penggambaran ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, ada konsekuensi yang harus dipenuhi di sini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu maha mengetahui. Sebagai makhluk yang terbias pengetahuan Allah, yang berada pada hakikat Allah, maha mengetahui itu akan membias kepada makhluknya bernama manusia yang dibentuknya serupa dengan apa yang digambarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus menjadikan tolak ukur keberadaannya di atas muka bumi sebagai pemimpin yang menaklukkan ikan di laut, burung-burung di udara, dan seterusnya. Itu harus berpola seperti Tuhan kemudian bagaimana memimpin. Bagaimana kemudian manusia memimpin, maka tolak ukurnya adalah akal. Nah, yang saya temukan ketika berbicara mengenai kekristenan ini, menanggalkan akal di dalam menelaah isi Bible. Lalu kemudian doktrin dan dogma lebih utama. Menemukan dirinya kemudian hidup di dalam doktrin dan dogma, orang Kristen tidak kehilangan akal. Orang Kristen kemudian mengakal-akali doktrin dan dogma ini agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada satu konsep diimani, dipercayai, diyakini. Kalau konsep itu kemudian bertentangan dengan akal, maka opsi kedua adalah mengakali supaya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contoh mohon maaf. Ketika Mbak Ted mengatakan bahwa orang Kristen itu meneladani Allah, meneladani Tuhan. Tuhan itu kemudian kalau mau diteladani, artinya kita harus meneladani perintah-perintahnya. Meneladani Yesus berarti kita harus mengikuti perintah-perintah Yesus. Sama seperti kami meneladani Rasulullah, kami mengikuti perintah-perintah Rasulullah. Yang terjadi, orang Kristen mengetahui Yesus itu adalah guru. Sebagai guru dia ada anak didik. Sebagai guru yang memberikan satu pengajaran dalam proses belajar mengajar, guru menginginkan teori dan prakteknya itu diiyakan dan dipraktekkan oleh sang murid. Nah, sekarang permasalahannya adalah Kristen itu adalah orang yang dibekali akal. Kristen itu bisa membaca, bisa mengetahui aspek yang muncul dalam pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Nah, sekarang kalau saya runut satu pertanyaan. Ketika Yesus mengajar, hasil dari ajarannya kepada muridnya melahirkan murid yang menjadi Yudaism atau melahirkan murid yang menjadi seorang Kristen? Itu dulu poinnya. Silakan. Ya, baik Bang. Jadi Yesus berkata juga bahwa Tuhan tidak meniadakan segala yang tertulis pada kitab-kitab para nabi, ya, yaitu kitab-kitab orang Yahudi, tidak itu dibatalkan begitu. Jadi menjadi pengikut Kristus otomatis dia juga
menjalankan hukum Taurat, Bang. Menjalankan hukum Taurat begitu. Dan juga sekaligus juga dia menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus begitu. Di kitab Yohanes itu dikatakan, siapa yang mengasihi aku, dia melakukan apa yang kuperintahkan dan Bapakku perintahkan begitu, Bang. Jadi kedua-duanya, baik hukum Taurat yang di kitab para nabi seperti di Taurat Musa, Mazmur, dan kitab-kitab terdahulu, itu harus dipercaya begitu, dan dilakukan, larangan dilakukan, ya begitu, anjuran juga dilakukan. Memang kedengarannya bisa seperti opposite ya, bertentangan begitu untuk ayat-ayat tertentu di dalam makna eksplisitnya. Maksud saya makna eksplisit yang tertulis, makna yang tersurat itu seperti bertentangan, tetapi makna implisit atau makna yang tersirat ya, atau itu berdasarkan pengilhaman atau pewahyuan, sesungguhnya itu mengandung makna yang sama begitu, Bang. Salah satu contohnya yang sering juga dikumandangkan di TikTok begitu ya, mengenai hukum Taurat. Yesus mengatakan 1 iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Lalu Paulus berkata, dengan kematian Yesus Kristus atau dengan kedatangan Yesus Kristus maka batallah hukum Taurat begitu. Itu secara eksplisit itu sangat bertentangan. Yesus berkata satu pun tidak dibatalkan, tetapi Paulus berkata batal. Saya mau bilang, kalau dikatakan batal berarti tidak berlaku lagi hukum begitu, dan hukum dan sanksinya tidak berlaku, Bang. Maka barang siapa yang menerima Yesus sebagai guru, pengajar, teladan, dan Tuhan, Yesus berkata tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran, tidak ada orang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Berarti tidak ada seseorang yang sudah menerima Allah atau menerima Yesus sebagai Tuhan, semua hukum dan sanksi hukum tidak berlaku lagi, karena tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi pelanggaran. Sama seperti kita hidup di muka bumi ini, ketika kita melakukan suatu pelanggaran maka ada undang-undang dan sanksi hukum, Bang, sama begitu. Itu gitu, Bang. Jadi maksudnya ketika orang percaya kepada Yesus tak ada lagi larangan-larangan gitu? Bukan tidak ada larangan, jadi gini, Bang. Ini sedikit ekstrim, aku kasih contoh ya, Bang. Iya. Contoh ketika orang God is love, Allah itu adalah dikatakan kasih. Nah, ketika seseorang sudah mengasihi Allah pun, maka dia nggak ada lagi mampu untuk melakukan dosa, meskipun itu ada larangan itu, tetap larangan itu ada tertulis, itu udah nggak berlaku karena sudah otomatis dia menjadi pelaku firman, Bang. Itu maksudnya. Bukan berarti tidak ada. Banyak orang yang menyimpang, banyak orang yang melakukan pelanggaran begitu. Jadi bukan tidak ada tertulis, namun barang siapa, Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan seluruh perintahku. Begitu. Nah, kalau saya sudah melakukan hal-hal yang baik, tidak berdusta, tidak mencuri, tidak berzina, banyaklah ya, tidak menduakan Tuhan, begitu. Hukum apa lagi yang kena saya? Nggak ada lagi. Itulah maksud Paulus, maka dikatakan batal ketika seseorang sudah hidup di dalam Kristus, kayak gitu, Bang. Hidup di dalam Kristus itu menjadikan orang itu menjadi Yudaism
atau menjadikan orang itu menjadi Kristen. Karena di dalam kitab saudara sendiri dikatakan 2 Yohanes 1 nomor 6, barang siapa yang berkata bahwa di dalam dirinya ada Yesus, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, pertanyaannya, Yesus ini hidup sebagai Kristen atau hidup sebagai Yudaism? Dia hidup sebagai Tuhan, bukan sebagai Judaism. Iya bang, jadi bagaimana ceritanya Yesus hidup sebagai Tuhan, sedangkan dia mempraktekkan hidup sebagai manusia? Kalau Tuhan misalnya, kalau Anda mengatakan hidup Yesus itu di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 bahwa wajib hidup sebagaimana Yesus hidup, berarti kalau Yesus hidup sebagai Tuhan, maka pengikutnya harus hidup sebagai Tuhan gitu. Seperti, bukan sebagai. Seperti Tuhan. Seperti, beda bang. Wajib. Kalau sebagai. Wajib. Iya, kita harus seperti Tuhan, berperilaku penuh kasih sayang. Itu gimana itu hidup seperti Tuhan itu gimana itu? Ya kita hidup seperti Tuhan, kita hidup melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, itu mengasihi sesama, kok bisa kayak tidak gitu? berbuat jahat. Artinya Tuhan itu terikat oleh aturan-aturan? Bukan. Lah. Kita yang terikat, terikat dengan Tuhan, bukan Tuhan yang terikat dengan kita, Bang. Tadi katanya wajib hidup sama seperti Tuhan. Tuhan itu hidup seperti makhluk atau Tuhan itu hidup selayaknya Tuhan? Tuhan hidup selayaknya Tuhan. Iya. Kan makhluk ini seperti apapun hidupnya tetap aja hidup selayaknya makhluk. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa siapa yang mengaku Yesus Kristus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Iya. Nah, Yesus ini hidup sebagai orang Yahudi, praktisi kegiatan yang dilakukan sebagai praktisi Torah, atau dia hidup sebagai praktisi surat-surat Paulus? Oh, Paulus kan pengikut Kristus, bukan Tuhan. Paulus mencatat bukunya pun berdasarkan apa yang dia baca, Bang. Iya kan, kami berdampingan nih, kami umat Islam berdampingan dengan orang Kristen. Kami lihat cara hidup mereka orang Kristen ini. Pertanyaan saya, apakah Yesus hidup Kristen ini? Coba diulang pertanyaannya, Bang. Apakah Yesus hidup? Halo, Bang. Apa tadi pertanyaannya? Bang Fandi, suara Bang Juma nggak aku dengar, Bang. Itu jaringan mungkin. Jaringan saya. Betul. Nah, saya melihat kemudian orang Kristen hari ini hidupnya itu tidak segambar dan tidak sama seperti hidupnya Yesus. Yesus seorang praktisi Taurat yang taat. Dia seorang Muslim. Dia hamba Tuhan yang suci. Siang malam berdoa dengan cara-cara doanya sebagai orang Yudaism. Saya lihat cara hidupnya orang Kristen, mabuk-mabukan, semua makanan dimakan, ya, menyembah Yesus, terus kemudian ibadah minggu. Itu tidak seperti itu penggambaran hidupnya Yesus. Tapi Anda mengatakan ya orang Kristen harus hidup seperti Tuhan. Lah, jangankan seperti Tuhan, seperti Yesus aja kagak. Yesus hidupnya kalau Anda mau lihat di dalam Galatia 4 nomor 4 sampai nomor 5. Baca di situ. Yesus hidup di bawah hukum, takluk di bawah hukum Taurat. Artinya dia mempraktekkan bagaimana seorang Yudaism yang taat. Itu.
Makanya saya katakan bahwa yang menggenapi ucapan-ucapan Yesus dalam Bible tentang serigala buas yang bukan domba tapi ngaku domba, yaitu Kristen itu sendiri. Oke. Tadi Abang bicara mengenai tata cara atau lifestyle ya, lifestyle hidup Iya, Yesus. lifestyle, iya betul. Mulai dari perilaku sampai kepada cara makan atau makan minum, banyak yang nggak senonoh, mabuk-mabukan begitu. Itu dilarang, itu dilarang, Bang. Nggak boleh orang mabuk-mabuk. Bolehlah minum anggur kalau itu mengarah kesehatan ya. Tetapi kalau sampai mabuk itu dilarang karena bisa merusak pikiran, dan bukan hanya kesehatan fisik tetapi kesehatan psikologis juga akan dirusak. Tetapi ada di kitab Matius 15 ya, Yesus menentang orang-orang Yahudi atau yang mengikuti Yesus pada saat itu. Yesus berkata, kamu melanggar perintah Allah demi menjalankan adat istiadat kamu, begitu. Nah, Yesus juga mengatakan contoh di situ dikatakan di Matius 15 itu adat istiadat seperti apa. Orang membangun contoh nih, orang membangun gereja, orang bersedekah, lalu orang memberikan banyaklah, kayak kemarin itu sembako ya pada masa COVID-19 tahun 2020. Lalu ketika sudah melakukan itu semua, mereka berkata, udah nggak perlu lagi memperhatikan orang tua. Nah, itu Yesus sangat menentang, karena kasihilah orang tuamu itu adalah hukum yang kelima, namun dalam relasi horizontal antara manusia dan manusia yang lainnya itu the first, paling atas, Bang. Nah, lalu di atas di bagian ayat pertama, orang Farisi berkata, muridmu makan enggak cuci tangan, begitu. Lalu itulah Yesus menjawab, kamu pun seperti itu. Kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat. Banyak lagi adat istiadat yang mereka langgar, ya. Yesus juga berkata, mana yang kamu pilih di hari Sabat? Orang menyelamatkan nyawa seseorang daripada di hari Sabat kamu membunuh seseorang. Nah, Yesus berkata, atau mana lebih bagus kamu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat daripada kamu membiarkan orang itu sakit. Jadi ajaran Yesus itu banyak juga sih yang begitu keras diterima oleh orang Yahudi, begitu, Bang. Lalu mengenai makanan, Bang, Yesus berkata, apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu pada akhirnya akan terbuang ke jamban. Maksudnya di sini yang terutama itu adalah dikatakan najis perkataan kita, Bang. Pikiran kita yang sesat, hati kita yang sesat, yang salah, itulah yang najis, dan itulah yang dikatakan tidak ada boleh masuk ke bait Allah jika tidak dia bersunat secara physically atau kulit katannya dikerat dan sunat hatinya. Kalau sunat kulit katan dikerat itu saya baca di Google itu untuk membersihkan alat kelamin laki-laki. Nah, yang Yesus maksud yang lebih penting adalah sunat hati, ada di kitab Mazmur, dan Yesus juga berkata tadi ya, hati kita ini yang selalu kita jaga supaya tidak
terkontaminasi dari dosa-dosa dan pelanggaran. Jadi kita tahir hidup kita, hati kita suci, pikiran kita suci, begitu Bang. Silakan Bang. Ya, jadi gini, kata Yesus nih ya, di dalam kitab yang Anda imani, Yohanes 14:12. Sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Aku akan melakukan semua pekerjaan yang telah Aku lakukan. Nah, kalau mengikuti pekerjaan-pekerjaan Yesus dan mempraktekkan pekerjaan-pekerjaan Yesus, orang itu disebut percaya. Dan kalau orang itu melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, maka dia bukan Kristen, dia adalah seorang Yudaism. Coba aja praktekkan pekerjaan Yesus. Apakah nampak orang ini akan menjadi seorang Kristen? Enggak. Enggak akan mungkin. Yesus mengatakan itu. Sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Aku akan melakukan semua pekerjaan yang telah Aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, runutannya ketika levelnya dinaikkan, maka orang itu akan menjadi seorang Muslim. Yesus puasa cuman sekali, 40 hari 40 malam. Tapi cuman sekali. Yang lebih besar itu puasa setiap tahun, 30 hari. Yang lebih besar, lebih dahsyat daripada itu. Yesus sujud. Yang lebih besar dari pekerjaan itu, sujud minimal 17 kali dalam sehari semalam. Jadi harus melakukan yang lebih besar. Kalaupun dia tidak lebih besar, tetapi sama seperti Yesus, tidak akan menghantarkan orang itu menjadi Kristen. Orang itu akan diantarkan menjadi seorang praktisi Torah, Yudaism. Karena Yesus itu adalah praktisi Torah. Coba dilihat ini. Perintah-perintah Yesus, pernyataan-pernyataan Yesus kemudian yang sangat menyakitkan saudara Kristen. Andai saja saudara Kristen ini menelaah Bible dengan menggunakan akal. Barang siapa mau melakukan kehendak Tuhan, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Tuhan, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, kata Yesus. Nah, Yohanes 8:47, barang siapa berasal dari Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan. Salahnya orang Kristen, karena ucapan-ucapan Paulus, ucapan Markus, ucapan Lukas, itu dianggapnya sebagai firman Tuhan. Sementara Yesus ketika berbicara mengenai firman Tuhan adalah kitabnya orang Yahudi. Berarti yang harus didengarkan di sini adalah perjanjian lama. Barang siapa berasal dari Elohim, ia mendengarkan firman Elohim. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Elohim. Yohanes 10. Nomor 26, nomor 27. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan firmanku, mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kenapa kamu tidak percaya? Karena kamu tidak berasal dari domba-dombaku. Kamu hanya penyamar, kamu serigala. Tapi ngaku dombaku. Kalau kau dombaku yang betul, maka dombaku yang betul mengikuti aku. Mengikuti, bukan menyembah, tapi mengikuti. Aku menyembah Elohim, dombaku mengikuti aku. Menyembah Elohim. Kristen menyembah siapa? Menyembah Yesus. Nah, ini ajaran yang dari mana gitu loh. Oleh karena itulah kemudian ketika kita berbicara mengenai ajaran yang datang kepada Bani Israel, Yesus mengatakan, supaya dunia tahu. Tuh, Yohanes 14 tuh. Supaya dunia tahu, artinya supaya orang Indonesia tahu. Hei, saudara Yesus, ya, apa yang harus saya tahu? Sebab dunia tahu itu tentang kamu itu apa? Supaya dunia tahu, agar dunia tahu bahwa aku Yesus senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapakku. Sekarang ada nggak perintah Bapaknya Yesus agar
orang ke gereja, agar Yesus ke gereja, agar Yesus kemudian tidak disunat, agar Yesus kemudian keluar dari Bani Israel? Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada firman Yesus, firman Tuhannya Yesus, Yesus sampaikan kepada manusia, engkau kuutus untuk seluruh umat manusia. Enggak ada kan? Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dunia harus tahu loh. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang Katolik, bukan hanya orang Protestan, tapi kami pun manusia harus tahu bahwa Yesus itu mengasihi. Siapa yang dikasihi? Tuhan. Ketika orang Yahudi mengasihi Tuhan, prakteknya harus selaras dengan Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Harus. Apa itu? Mengasihi, yaitu dengan setia melakukan segala ketetapan, peraturan, perintah, larangan, dan seterusnya yang diperintahkan Tuhan Elohim kepada Bani Israel. Itu baru disebut mengasihi. Tetapi supaya dunia tahu, artinya supaya orang di dunia ini semuanya tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Apa itu? Mentaati. Nah, Yesus menerangkan, apa itu mentaati? Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ada enggak perintah Bapa kepada Yesus agar Yesus mengkristenkan dunia? Enggak ada. Ada enggak perintah Bapa kepada Yesus untuk membatalkan hukum Taurat? Enggak ada. Ada enggak perintah Yesus kemudian agar manusia menyembah Yesus? Enggak ada. Ada enggak perintah Tuhan kepada Yesus agar orang beribadah hari Minggu? Ada. Ada enggak perintah Tuhannya, Bapaknya Yesus kepada Yesus agar orang masuk ke rumah ibadah dengan tidak mandi tahir, dengan tidak membasuh tangan kaki, tidak melepaskan alas kaki? Ada enggak? Tak ada. Lalu apa yang kita harapkan dari agama Kristen ini untuk kepada keselamatan? Hanya mimpi, akal-akalan, sulap-sulapan, imajinasi, hayalan, tahayul, hurafat. Sementara data sudah jelas. Dunia harus tahu aku Yesus mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Bapakku. Berarti Yesus ini seorang Muslim. Yes, karena dia orang yang taat. Apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Tuhan kepada dirinya, itu yang dilakukan. Makanya di dalam Yohanes 8:29 Yesus mengatakan apa? Karena aku melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadaku, maka Bapa berkenan kepadaku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan Bapa senantiasa menyertaiku. Sebab aku senantiasa berkenan untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepadaku. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Bapa? Aku dengan Bapa satu. Karena Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, maka Bapa menemani aku. Berarti aku dan Bapa adalah berdua. Aku dan Bapa adalah satu. Kami berdua, bersatu kami. Disebabkan aku taat apa yang diperintahkan Bapakku, itu yang aku lakukan. Maka Tuhan berkenan kepadaku. Tuhan tidak meninggalkan aku seorang diri. Karena aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Nah, saudara Kristen datang melihat pernyataan Yesus. Oh, Bapa dan Yesus itu satu. Oh, berarti Yesus dan Bapa itu adalah satu. Tuhan itu sendiri. Nah, inilah celakanya. Kalau orang itu tidak memiliki Roh Kudus dalam dirinya, hanya memiliki kemudian angan-angan, tapi dianggap Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu membimbing kepada akal sehat. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu, aku Yesus itu mengasihi Bapa. Apa itu? Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan kepada Bapakku. Sama seperti dalam Al-Quran. Fattakullah wa ati'un. Itu Nabi Isa tuh. Perintahnya Nabi Isa untuk mentaati, kemudian taat kepada siapa? Taat kepada pencipta yang mengutus dirinya dan mengikuti ajarannya. Wa'ati'un. Tapi saudara Kristen bentukan dari barat, ya memoles mulutnya dengan pernyataan suci. Tak ada orang suci, tak ada orang yang menyunatkan hatinya kalau masih menjadi Kristen. Maaf ini Mbak Ted, maaf. Saya uraikan 1 menit paling lama. Kenapa saya katakan bahwa orang yang menyunatkan hatinya itu adalah orang yang menghilangkan kesombongan kepada perintah Tuhan. Ketika perintah Tuhannya datang A, maka hati tunduk. Meskipun hati ingin melakukan B, C, D, E, F, tetapi itu dia kalahkan sendiri. Dia runtuhkan keegoannya.
tunduk kepada perintah Tuhannya, yaitu meskipun dia pingin kali makan, tapi perintah Tuhannya jangan kau makan. Maka dia sunat keinginannya itu. Dia pangkas, dia potong nafsu syahwatnya yang ingin makan. Mengingat kemudian kepada perintah Tuhannya. Jangan engkau makan. Itu haram bagimu. Meskipun mau. Tapi karena dia sunat hatinya. Tunduk berserah diri kepada Tuhan. Maka dia kemudian tidak melakukan makan apa yang diharamkan. Itu baru disebut sunat hati. Yang disebut sunat hati adalah tunduk kepada perintah Tuhan. Meskipun syahwat tinggi, nafsu tinggi. Melihat anak gadis kemudian berbaring seorang diri dalam keadaan pingsan sendiri dan cuma berdua. Tak ada yang melihatnya. Tapi karena dia sunat hatinya, ini adalah zina. Ini adalah hal yang dilarang oleh Tuhanku yang melihatku. Maka dia tidak melakukan. Tetap aja dia duduk di samping wanita yang lagi pingsan, menunggu dia siuman. Begitu dia siuman, dari mana dek? Mau kemana dek? Kenapa anda pingsan dari tadi? Apa yang terjadi? Jawablah perempuan itu, bang, sebenarnya aku pura-pura pingsan aja loh. Tapi karena yang di sampingnya ini adalah orang yang menyunat hatinya, menjaga dirinya dari syahwat, tidak jadi. Meskipun wanita ini sebenarnya rindu, ingin kemudian disentuh. Pura-pura aja lo pingsan, bang. Abang, nggak asik abang ini. Nggak selera rupanya. Nah, itu orang yang menyunatkan hatinya. Tapi kalau ada orang berkata, kita sunatkan hati kita. Kita tidak lagi sunat kulub, tapi sunat hati. Istrinya orang diambat. Makanan diharamkan, dimakan. Ibadah Sabtu dirubah Minggu. Nyembah Elohim dirubah menjadi Yesus. Kayak mana mau sunat hati? Gak ada cerita itu sunat hati orang Kristen, gak ada. Saya sekali lagi mengatakan, tidak ada orang Kristen sunat hati. Karena dengan adanya pembangkangan dan pengingkaran Bani Israel, dalam hal ini orang Farisi, lahirlah agama Kristen. Kristen itu lahir dari pembangkangan terhadap perintah Tuhan. Ini ucapan saya. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan itu berdasarkan Bible dan berdasarkan Al-Quran. Gitu Mbak Ted, makasih. Iya, oke Bang. Itu menanggapi yang belakangan yang Abang sampaikan mengenai sunat hati, berarti mengekang hati kita untuk tidak melakukan yang melanggar perintah Tuhan, meskipun walaupun kita ada keinginan, mungkin saja itu keinginan yang sangat menggebu-gebu, punya hasrat, punya syahwat, ya, untuk memiliki, untuk mencintai, untuk mengasihi ini itu, untuk milik ini itu, ya, terkadang orang sampai korupsi dan lain sebagainya. Nah, disinilah Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, dia pikul salib dan menyangkal diri. Menyangkal diri artinya keinginan-keinginan kita sama seperti Bang Juma sampaikan, tunduk kepada Allah itu satu bukti kita mengasihi Allah. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita tunduk, walaupun kita terkadang sampai setengah mati untuk melawan hasrat yang tidak wajar. Keinginan yang tidak wajar sampai nangis-nangis, ya, mohon kekuatan daripada Tuhan. Kita tidak melakukan, dan itu sudah digaransi oleh Tuhan. Mengapa kita untuk hal-hal tertentu kita harus menyangkal diri kita, ya, walau ada godaan, ya, untuk keselamatan jiwa kita, bukan hanya fisik kita, kesehatan kita, tetapi kesehatan secara emosional kita, ya. Apa yang Bang Juma sampaikan betul, di Alkitab juga seperti itu. Orang yang sunat hati berarti dia harus pikul salib, menyangkal diri, dan tunduk kepada kehendak ilahi, bukan kepada keinginan kita semata. Itu mengenai sunat. Lalu tadi di Yohanes 14 ayat yang 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan
pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu adalah praktisi dari Judaism. Ya, betul. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus, hukum yang terutama, barangkali siapa yang bisa bantu saya mencari ayat itu di mana, di Matius, tapi lupa Matius berapa, Matius 22. 22. Ya, Tuhan itu 34. Tuhan itu esa, sembahlah, iya, hukum yang pertama. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Musa untuk bangsa Israel, yang ditulis di dalam 2 loh batu. Loh batu yang pertama itulah yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan secara vertikal. Itu di loh batu yang pertama, itulah hukum pertama yang disampaikan oleh Yesus. Yesus hanya membuat hukum itu menjadi 2, mengasihi Tuhan Allah, yaitu yang hukum pertama dan keempat. Lalu Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah di loh batu yang kedua yang Tuhan Allah berikan kepada Musa, yang disampaikan kepada umat Israel pada waktu itu. Jadi menjadi orang Kristen ya tetap menjadi praktis Judaism. Ya, itu. Kembali lagi kita mengartikan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Tadi Bang Juma mengatakan, apakah ya, salam kakak semuanya. Apakah Yesus, giliran saya dulu ngomong, Kak. Saya lanjutkan dulu sebentar, mau menanggapi Bang Juma. Apakah Yesus menyuruh mengkristenkan dunia? Akar kata dari Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, di Matius 28 ayatnya yang ke-19, kita buka dulu sebentar nih. Udah Matius kepanjangan 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah, ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir dunia. Dan Yesus juga berkata, aku tidak hanya memperhatikan domba yang di kandang ini, maksudnya umat Ibrani yang tersisa, tetapi aku juga memperhatikan yang di luar kandang atau domba, itu berarti semua bangsa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa tetapi memperoleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Begitu Bang Juma. Oke, saya boleh tanggapi? Boleh, silakan Bang. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan apa yang saudari sebutkan tadi, kasih gitu ya. Nah ini jangan ke hati dulu, kita ke sunat hati dulu. Sunat hati itu di dalam Ulangan 30 nomor 6, dan Tuhan Elohim akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Nah, sunat hati itu adalah melahirkan manusia itu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu adalah senantiasa melakukan dengan setia kewajiban terhadap Dia, senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Yang mana? Yang datang di tengah-tengah Bani Israel, bukan Yesus, bukan Paulus. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu. Nah, di dalam kitab Yosua 22 nomor 5,
Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan oleh Musa kepadamu, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Elohim, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu baru mengasihi. Makanya Yesus mengatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu pasti mendengarkan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Yesus kembali kepada hukum Taurat. Bukan justru masuk ke dalam ajaran Paulus. Apa yang dikatakan kemudian? Hanya dengan lakukanlah dengan setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Oleh Musa, bukan oleh Paulus, oleh Musa.